Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Solid Media bersama saya, Hambali Riau. Nah, kali ini sahabat kita akan bahas terkait tentang cantik, canda, dan kritik. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua. Nah, tema kali ini canda dan kritik kita ya akan membahas ya terkait yang sangat teranyar saat ini yang menjadi trending topik ya ini masalah pelanggaran protokol kesehatan ya atas kerumunan kunjungan Pak Presiden kita di NTT beberapa waktu yang lalu. Nah, ini menarik dibahas karena ramai di sosial media ya para netizen warga negara plus 62 membahas ini. Apakah ini menjadi sebuah pelanggaran atau hanya sebuah ketidaksengajaan saja sebagaimana disampaikan oleh juru bicara istana bahwa pelanggaran yang sebagai pelanggaran ya kerumunan yang dilakukan oleh Pak Presiden ya berkerumun dengan warga yang terlihat begitu banyak jumlahnya ini dianggap ketidaksengajaan begitu kan. Ini bahasanya halus sekali, tidak sengaja. Kemudian ini yang menarik lagi ya dari berita CNN bahwa pakar menyatakan kerumunan Jokowi kurang tepat jadi teladan nasional. Ya kurang tepat lah kerumunan jadi teladan nasional ya. Ini kan bukan masalah kurang tepat atau tidak tepat, tapi ini merupakan pelanggaran. Katakan saja ini pelanggaran gitu, jangan dihalus-haluskan. Kalau rakyat saja yang melakukan kerumunan langsung dikejar-kejar, dibilanglah pelanggaran, apalagi rakyatnya yang melakukan kerumunan adalah orang yang dianggap oposisi gitu kan, orang yang mengkritik pemerintah begitu kan, seperti Habib Rizik itu dikejar, dicari kesalahannya, ya, dikejar bahwa dia melanggar undang-undang karantina kesehatan. Nah, apakah yang dilakukan oleh Pak Presiden kita ini waktu di NTT kemarin merupakan pelanggaran dari undang-undang karantina kesehatan? Ayo dong bicara. Para tokoh yang kemarin menyatakan bahwa Habib Rizik itu melanggar undang-undang karantina kesehatan. Sekarang Pak Presiden melanggar tidak? Jangan mentang-mentang dia sebagai pejabat negara ya dianggap maksum gitu kan, maksum ya terhindar dari segala kesalahan dan juga tuntutan hukum gitu kan. Nah, ini kan ya presiden maksum jadinya, presiden yang tanpa dosa, diampuni kesalahan dia baik yang masa lalu maupun yang akan datang gitu kan. Nah, ini sebuah hak istimewa dari sang penguasa tentunya. Ya, jangan sampai seperti ini. Kita harus tegas nih Pak ya. Nah, kita ingin melihat nih ya bagaimana reaksi dari tokoh-tokoh yang kemarin garang ya, garang terhadap pelanggaran protokol kesehatan ya. Memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Pemerintah menyerukan kepada pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan juga gubernur untuk tegas ya melakukan penerapan protokol kesehatan, bahkan membubarkan ya jika ada terjadi kerumunan di wilayah Republik Indonesia ini ya pada saat pandemi Covid tentunya. Nah, ini menarik. Apakah kerumunan yang terjadi di saat Pak Jokowi atau Pak Presiden berkunjung ke NTT ada dibubarkan ya oleh pihak penegak hukum? Ada tidak? Ada. Ada kalian lihat gitu. Pada saat kerumunan terjadi dibubarkan, langsung saja nggak boleh kerumun, bubar pulang gitu. Tapi nyatanya ketika warga ramai-ramai memanggil Pak Presiden dengan histeris ya kan, kemudian Pak Presiden keluar dari sunroofnya, mobilnya. Wah, sunroof, oke, rakyat plus 62 apa kabar gitu kan. Nah, ini kan sangat disayangkan harusnya kalau memang tahu Pak Presiden ini sebuah ya tindakan yang tidak patut dicontoh ya, pelanggaran protokol kesehatan ya jangan keluar dari sunroof ya kan. Sampaikan ya melalui protokoler gitu kan, protokoler bahwa tidak boleh kita berkerumun seperti ini gitu di masa pandemi. Jadi inilah tidak mencederai rasa keadilan dan rasa sama di mata hukum gitu kan, mencederai rasa keadilan itu gitu kan. Jadi jangan sampai seperti ini terjadi kan. Ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh Pak Presiden ya beberapa waktu yang lalu, ramai-ramai para tokoh membela ya, ini tidak sengaja, tidak patut dicontoh. Bahkan Dr. Tita mengatakan ini bukan salah Pak Jokowi karena Pak Jokowi bukan
adalah sebagai seorang tokoh begitu kan, dia tidak diundang rakyatnya loh. Bagaimana tidak diundang? Seharusnya kan bisa itu diminimalisir kan, diantisipasi oleh pemerintah daerah bahwa warga tidak boleh berkumpul begitu saat presiden datang. Gitu saja kok membagongkan sih masalah seperti ini. Sederhana sebenarnya gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan. Bahkan orang yang mengkritik tentang kerumunan ini yang dianggap pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu dihajar habis-habisan oleh buzzer RP ya. Ya, dihajar habis-habisan ya. Seperti Ustadz Tengku Zulkarnain ya, yang mereaksi terhadap kerumunan yang terjadi ya di NTT beberapa waktu yang lalu. Itu diserang habis-habisan oleh para buzzer ya, kita lihat di akun sosial medianya. Nah, ini kan tidak fair sebenarnya seperti ini. Nah, harusnya kalau memang ya terjadi kesalahan, sederhana aja. Kalau menurut saya, istana cukup menyampaikan permohonan maaf ya, kami mohon maaf atas pelanggaran dari protokol kesehatan ya, ini sebuah tindakan mungkin yang tidak harusnya terjadi begitu kan, ini di luar kendali kami ya kan, dan ini adalah kesalahan dari para ya protokoler lagi disalahkan begitu kan. Harusnya Pak Jokowi menyampaikan, Pak Presiden, saya mohon maaf, ini salah saya bersedia bertanggung jawab jika ya begitulah. Itu seorang pemimpin ya, jangan menyalahkan bawahan. Pemimpin itu harus berani menanggung risiko, jangan menyalahkan bawahan yang menyalahkan rakyatnya begitu, tidak. Tapi harus berani. Pemimpin itu adalah ya dia harus bertanggung jawab, berani bertanggung jawab ya, karena fasilitas yang dia dapatkan itu besar gitu kan. Wanti-wanti hal tersebut begitu agar tidak menjadi sebuah pelanggaran undang-undang karantina kesehatan begitu kan, yang sebagaimana yang dituduhkan kepada Habib Rizik begitu. Nah, ini kita tidak ingin seperti ini harusnya. Jadi kalau memang ya tindakan Presiden di NTT itu sebuah tindakan yang memang sebuah pelanggaran, ya udah akui saja begitu kan, akui saja, akui kesalahan, ya selesai. Saya pikir begitu kan, karena kan rakyat Indonesia ini pemaaf, orangnya baik-baik. Rakyat Indonesia ini orangnya baik ya, semangat kegotong royongannya. Lihatlah ya kasus fenomena seperti Vicky Naki dan Dayana, bagaimana kekompakan rakyat plus 62 ini ya, ketika suka terhadap seseorang dia mendukung penuh dengan memberikan menjadi follower ya. Tapi ketika tidak senang kepada sesuatu hal ya, kepada orang, ramai-ramai juga mencabut dukungannya. Berkurang akhirnya follower Dayana, jadi sekarang terakhir mungkin 1,4 juta ya, dari 2,1 juta kemarin. Aduh, memang dahsyat nih. Ini warga plus 62 ini perlu kita berikan apresiasi terkait masalah kekompakannya, rasa soliditasnya ya, semangat kegotong royongannya. Ya, semangat kegotong royongannya. Nah, ini harus kita apresiasi nih, dan juga semangat dalam ya pemaaf baik begitu. Rakyat Indonesia itu sangat baik ya, pemaaf orangnya, ramah begitu. Sudah terkenal di mata dunia, rakyat Indonesia ini baik dan ramah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke tema kita tentang tema cantik, candaan, dan sambil mengkritik ya terkait masalah ya kerumunan yang dianggap sebuah pelanggaran dari protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang terhormat ya. Jangan sampai Bapak menjadi presiden yang maksum, yang diampuni yang diampuni kesalahannya, baik yang masa lalu maupun yang akan datang ya. Ya, presiden tidak boleh salah begitu. Gitu kira-kira bahasanya. Ya, jangan sampai seperti itu, Pak ya. Ajarkanlah kami ini, rakyat Indonesia ini ya, taat hukum, semua kita sama di mata hukum tanpa terkecuali, pejabat publik pun sama. Demikian bunyi dari konstitusi kita kan. Semua rakyat Indonesia, pejabatnya sama semua di mata hukum, tidak ada tanpa terkecuali. Oke? Jangan hukum ini hanya buat rakyat gitu kan, tapi untuk penguasa ya terserah begitu. Jangan sampai seperti itu, Pak. Kami mohon, Pak, klarifikasinya dan juga tindakan tegas jika ada memang pelanggaran begitu kan. Jangan tegas kepada oposisi saja. Jadi pemerintah ini jangan tegas kepada oposisi yang mengkritik pemerintah, ya itu dikejar langsung. Jangan sampai seperti itu, Pak. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.